Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bais Rafi, NPM 202153093 dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran. Agar lebih mencerminkan tugas, mari kita tambahkan logo universitas dan juga jurusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik uji coba sederhana menggunakan alat peraga hukum yang saya buat. Tujuan pembuatan alat peraga ini tidak lain adalah sebagai media penunjang aktivitas pembelajaran yang terkendala akibat ketidaktersediaannya alat dan bahan untuk melakukan suatu uji coba sederhana, demonstrasi, ataupun praktikum siswa di suatu sekolah. Dan juga untuk melatih kekreativisan diri untuk bisa memanfaatkan situasi dan barang-barang yang ada yang tadinya sudah tidak digunakan atau bisa disebut barang bekas atau sampah, bisa menjadi sebuah karya yang bernilai yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang akhirnya berujung wah. Alat peraga ini dibuat dari bahan-bahan yang sering kita jumpai, di antaranya ada pipa paralon beserta sambungannya, pegas yang sering kita jumpai seperti di sepeda maupun kendaraan bermotor, dan juga beban. Tentunya bukan beban hidup yang saya maksud, ataupun malah beban keluarga. Beban ini adalah beban yang berfungsi sebagai gaya yang menarik pegas tersebut agar pegas bisa memanjang. Alat ini juga mudah dibongkar pasang sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Selain fungsi sebagai media penunjang aktivitas belajar, alat ini bisa juga nantinya digunakan sebagai gantungan ataupun jemuran. Bercanda. Langsung saja kita mulai menggunakan alat peraganya. Yang pertama kita susun terlebih dahulu alat peraganya. Kemudian, gantungkan pegas pada alat peraga dan catatlah panjang mula-mula pegas sesaat sebelum pegas diberikan beban. Karena pegas yang kita dapat konstantannya terlalu besar, maka saya akan mencoba membuat pegas dari bahan lilitan. Berikut cara saya membuat pegasnya. Setelah pegas yang dibuat selesai, gantungkan pegas yang telah dibuat tersebut ke alat peraga. Kemudian, ukur terlebih dahulu panjang mula-mula pegas tersebut. Setelah diukur menggunakan mistar, panjang pegas sebesar 3 cm atau 0,03 meter. Kemudian, jangan lupa catat data yang telah didapat. Selanjutnya, gantungkan beban seberat 50 gram pada ujung bawah pegas. Kemudian ukur kembali panjang pegas tersebut setelah diberikan gaya dari beban. Dan catat panjang pegas setelah diberikan beban. Setelah itu lepaskan beban dan ukur kembali apakah pegas tersebut kembali ke panjang mula-mula atau tidak. Selanjutnya, ganti beban dengan beban yang lebih berat, yaitu seberat 100 gram. Kemudian ukur kembali panjang pegas tersebut setelah diberikan gaya dari beban. Dan catat panjang pegas setelah diberikan beban. Setelah itu, lepaskan beban dan ukur kembali apakah pegas tersebut kembali ke panjang semula ataukah tidak. Kemudian, ganti beban dengan beban yang lebih berat, yaitu seberat 150 gram, atau dengan menggabungkan dua beban yang tadi. Kemudian, ukur kembali panjang pegas tersebut setelah diberikan gaya dari beban. Dan catat panjang pegas yang telah diberikan beban. Setelah itu, lepaskan beban dan ukur kembali apakah pegas tersebut kembali ke panjang mula-mulanya ataukah tidak. Ternyata, pada saat dilepaskan, pegas sedikit melebihi panjang mula-mulanya. Dan ketika mencoba mengganti dengan beban seberat 200 gram, pegas pun akhirnya tidak bisa mempertahankan keelastisitasannya, atau dikatakan melewati batas kemampuannya. Bisa dilihat bentuk pegas tersebut berubah tidak seperti pegas lagi. Hal ini dikarenakan memang bahan yang dipilih untuk dijadikan pegas tersebut kurang tepat. Dan data percobaan yang dimasukkan pun hanya sampai ke beban yang seberat 150 gram. Karena pada beban segitu, pegas tersebut masih dapat mempertahankan keelastisitasannya.
Dari hasil percobaan didapat data sebagai berikut. Dari data yang sudah didapat, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta pegas tersebut sebesar 0,0667 Newton per meter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dalam tutur kata, bahasa maupun data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.